Dan bisa untuk mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan oleh para pelajar selama pembinaan dan apa tujuannya, kita akan membahasnya dengan Bupati Purwakarta, Bapak Saipul Bahri bin Zain. Selamat siang, Pak Saipul. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Siang, baik, Alhamdulillah. Pak Saipul, ini terkait dengan pembinaan ini para murid yang bisa dibilang nakal atau perlu dibina. Ini seperti apa nih, Pak? Mungkin program-programnya? Ya, ini saya kan masih di Komplek Resimen Armen 1 Setirayuda. Tadi pagi ngadain upacara pendidikan nasional dan dilanjut pembukaan itu penguatan karakter buat siswa-siswa yang dianggap bermasalah dan perlu perhatian khusus. Dan awalnya kenapa ini kita coba lakukan? Kan di saat ada keresahan dari para orang tua siswa dan keresahan dari para guru dan termasuk guru BK yang dia sudah melakukan berbagai macam cara jadi untuk menerapkan kedisiplinan terhadap pelajar tersebut ya karena yang sekarang ini yang kita gelombang pertama ini 39, tapi mereka hampir menyerah. Kenapa menyerah? Saya katakan menyerah karena mereka misalnya dari rumah berangkat pagi sekolah tapi tidak sampai sekolah, dia nongkrong-nongkrong kan gitu sampai disusul oleh pihak sekolah, terus dia merokok, terus dia mabuk-mabukan. Itu anak usia SMP ya, anak usia SMP. Nah di saat ada keresahan itu adalah kebijakan Pak Gubernur. Ya sudah, kalau para orang tua ini kemudian menyerah, lalu kalau bahasa Sundanya ya titipkan aja ke TNI kan gitu kan. Kebetulan pendidikan berkarakter itu kan semua harus berpartisipasi dan terlibat di situ kan gitu ya. Dengan cara nanti karena problemnya ini persoalan kedisiplinan, jadi langsung ya kita titipkan. Dan ini udah hari kedua, walaupun sekarang pembukaan, kemarin mereka orang tuanya menitipkan ke resimen, kemarin sudah dites kesehatan, kemarin juga sudah konsul psikolog, sudah teridentifikasi, dan hari ini adalah hari kedua pembukaan. Itu. Ya. Pak Saipul, ini terkait mungkin usia. Ini dari usia berapa sampai berapa nih Pak untuk pembinaan saat ini? Yang saat ini yang usia kelas SMP, kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Oke. Jadi yang 39 ini yang kelas 9-nya ada 18, kelas 8-nya ada 6, kelas 7-nya ada 15. Dan kebetulan hari ini kan juga ada jadwal ujian di sekolahnya kan. Nah ujian itu tetap ujian. Jadi ya bedanya yang lain di sekolah, yang ini di komplek militer. Gurunya ke sini, pihak pengujinya ke sini. Berarti dengan paralel dengan ada aktivitas ini, paralel dengan sekolah juga ada pembinaan ini ya Pak? Dengan sekolah. Jadi yang di sini adalah penekanan tingkat kedisiplinan. Selain ada materi-materi yang lain. Karena kan problemnya problem disiplin. Ya. Ketika anak tidak disiplin lagi, anak susah nih orang tuanya bangunin subuh, disuruh sholat subuh malah melawan, suruh nggak boleh naik motor, belum punya SIM, maksa naik motor, pengen punya motor dilarang oleh orang tuanya malah ngamuk-ngamuk, marah-marah, anaknya sudah sementara ekonomi orang tuanya juga terbatas, tapi anaknya karena pergaulan, karena tidak disiplin, dia memaksakan, orang tuanya nyerah. Nah di saat nyerah, muncullah kebijakan itu. Jadi semuanya orang tua yang tadinya dia menangisi anaknya karena dia anaknya ini tidak disiplin, susah diatur. Kemarin menitipkan dengan penuh kebahagiaan. Dia senang ya, alhamdulillah bisa dititipin di sini. Mudah-mudahan anak saya berubah. Berarti bisa dibilang respon dari para orang tua ini sangat positif ya Pak dengan program ini, Pak Saipul? Ya, mereka suka rela karena gini prosesnya. Ketika mereka ada banyak keluhan, anak ini tawuran segala macam kan kami umumkan. Yeah. Kan gitu. Saya konsultasikan pada Pak Gubernur ini harus secara gimana ya, titipkan aja di militer. Oke, saya umumkan para orang tua yang sudah kesulitan, dia mendidik anaknya tentang kedisiplinan, ngajarin anaknya, yang anaknya melawan, yang sering bolos sekolah, yang sering mabuk. Tolong hubungi nomor ini dan nanti kami akan titipkan militer. Mereka dengan senang hati. Dengan sukarela ya Pak Saipul ya? Dengan sukarela. Kan gitu. Dan kita tanyain ke orang tua, kenapa ibu percaya? Ya kan siapa tahu bisa disiplin. Kan gitu orang tuanya, karena kami sudah tidak bisa lagi. Nah di saat seperti itu, ketika kita stuck nih, harus melakukan apa ketika orang tua ini tidak bisa mengajari anaknya. Coba kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kan kita mencari siapa yang bisa diajak kerjasama untuk bisa meningkatkan kedisiplinan untuk anak ini. Apalagi sekarang kan Hardiknas ini kan partisipatif semesta.
untuk menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua. Semesta itu kan dengan segala alam dan isinya, semua instansi yang ada di Indonesia, semua komponen, semua golongan berpartisipasi terlibat untuk menciptakan mutu pendidikan ya termasuk TNI, termasuk Polri, kan gitu. Jadi ya menurut saya ya why not gitu kalau ini kemudian jadi lebih baik. Makanya kita lakukan program ini. Baik, Pak Saipul, ini terkait ini pertanyaan yang terakhir. Jika mereka ini sudah melewati 14 hari, apakah ada ujian? Dan jika mereka tidak lulus ujian, apakah mereka harus mengulang kembali atau bagaimana, Pak Saipul? Nah, ini kan kita perkembangannya kita dari waktu ke waktu kita lihat. Mereka dikasih buku saku. Yeah. Nah, setelah dari sini, setelah pelatihan kedisiplinan, penguatan kedisiplinan, mereka dikasih buku saku. Jadi buku saku ini nanti ada parameter, ada kriteria, termasuk penugasan tanggung jawab. Kalau udah keluar dari sini, dia di kampung halamannya, di lingkungannya, dia berkewajiban mengajak temannya yang lain lagi untuk disiplin. Kalau biasa di sini dia sholat bangun subuh jam 4 pagi, dia ajak temannya untuk bangun subuh. Nah, nanti siapa namanya tulis di situ. Kalau misalnya ada temannya di lingkungan yang kesulitan diajak bangun subuh oleh dia, catat problemnya apa. Sehingga dia menularkan kedisiplinan pada temannya yang lain. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari dia ketika keluar dari sini malah terbawa oleh lingkungannya yang ada ke lingkungan yang buruk. Kan sebenarnya ini kan kenapa di barak militer upaya memindahkan dari lingkungan yang dianggap itu berpengaruh terhadap siswa itu negatif menjadi lingkungan yang positif yang meningkatkan kedisiplinan itu saja gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian bahwa ketika menerapkan disiplin itu menyeramkan gitu. Iya. Enggak juga kan disiplin kan. Benar. Semua. Dan yang paling bisa untuk menciptakan itu ya kita jujur aja lah. Kalau sipil ini kan kadang-kadang kita nggak tega. Bangunin orang tuanya aja ngebangunin anaknya, suruh bangun sholat subuh juga nggak bangun-bangun, nggak sampai bangun, malah tidur sampai kesiangan sekolah. Lah kalau di sini kita titipkan dan udah lihat loh manfaatnya. Saya nanti tidak bicara 2 minggu ya, baru sekarang aja saya udah merasakan manfaatnya. Kan dari pagi ini saya di sini untuk memastikan ini berjalan dengan baik di kompleks ini. Satu, anak-anak sudah mulai bangun subuh disiplin, lihat dari jalan aja dia sudah mulai nampak kelihatan. Mukanya juga sudah mulai kelihatan. Fresh, ya? Terus yang kedua, ya, yang di luar sana, ini anak-anak kan sering nongkrong. Jam sekolah mereka nongkrong nih. Nah kan ada titik-titik tempat nongkrong di jam sekolah. Anak itu nongkrong dari pagi sampai jam 12 malam bahkan. Anak sekolah di jam sekolah loh. Nah tadi saya cek, saya minta kepada Satpol PP, tolong yang biasa-biasa titik-titik anak-anak nongkrong di sekolah. Di jam sekolah, tolong dicek. Tidak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, kosong. Coba cek juga kenapa nggak ada, kata pemilik warungnya pada takut katanya sekarang itu mereka kan gitu, takut kayak temennya yang lain untuk diajarin disiplin, mau diajarin disiplin aja takut. Tapi paling tidak mereka tidak nongkrong lagi ada di sekolahannya. Kan gitu. Tapi memang menempa anak itu ya kayak kita bikin keris lah, bakar dulu baru ditempa baru kebentuk gitu ya. Wajar lah kalau misalnya pagi-pagi harus dibangunin secara paksa, ya wajar lah demikian adanya untuk bisa disiplin. Saya pikir itu Mas ya. Oke, baik, terima kasih Pak Saipul Bahri atas informasinya. Kami akan mendukung program ini Pak demi kebaikan anak-anak muda ke depannya. Terima kasih Pak Saipul selaku Bupati Purwakarta. Salam sehat Bapak.